Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa lagi di channel Surga Wanita. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah perempuan salihah yang berjihad menafkahkan hartanya. Di antara tanda-tanda istri yang soleha adalah jika ia melakukan kesalahan terhadap suaminya, ia menyesal sekali dan segera meminta maaf dan memohon keridhoannya. Kesalahan itu ia sesali dan ia tangisi sepanjang hari karena takut mendapat siksa dari Allah. Tanda-tanda yang lain adalah, misalnya, ia melihat suaminya sedang diliputi perasaan duka dan sedih. Maka ia menghibur, kalau yang kamu sedihkan berhubungan dengan urusan akhirat, sesungguhnya hal itu sangat menguntungkan bagimu. Tetapi jika yang kau sedihkan berhubungan dengan urusan dunia, sama sekali aku tidak membebanimu dengan perkara yang berat. Dalam kitab Uqudul Jen yang dikarang Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, diceritakan kisah istri solehah yang berjuang di jalan Allah. Dikisahkan bahwa Rabi'ah binti Ismail Asyamsiyah, seorang istri Ahmad bin Abu Al-Huwari, suatu hari memasak makanan yang enak. Masakan itu diberi campuran aroma yang harum. Suami Rabi'ah juga mempunyai istri yang lain. Setelah masak dan menyantap makanan itu, Rabi'ah berkata pada suaminya, "Pergilah kamu ke istri yang lain dengan tenaga yang baru." Rabi'ah yang satu ini memang mirip dengan waliullah Rabi'ah Adawiyah yang berdomisili di Basrah. Rabi'ah Asyamsiyah ini setelah menunaikan sholat isya, ia berdandan lengkap dengan busananya. Setelah itu baru mendekati tempat tidur suaminya. Ia tawarkan pada suaminya, "Apakah malam ini kamu membutuhkan kehadiranku atau tidak?" Jika suaminya sedang berhasrat untuk menggaulinya, maka ia melayaninya hingga puas. Jika malam itu suaminya sedang tidak berminat menggaulinya, maka ia menukar pakaian yang ia kenakan tadi dan berganti dengan pakaian lain yang digunakan untuk beribadah. Malam itu ia tenggelam di tempat sholatnya hingga subuh. Rabi'ah binti Ismail Asyamsiyah bersuamikan Ahmad bin Abu Huwar itu memang dikehendaki Rabi'ah sendiri. Ia pula yang pertama-tama melamar Syekh Ahmad agar berkenan memperistri dirinya. Ceritanya demikian. Rabi'ah binti Ismail itu semula mempunyai suami yang kaya. Setelah kematiannya, ia memperoleh harta waris yang sangat besar. Ia kesulitan menafkahkan harta itu mengingat ia seorang perempuan yang gerakannya terbata-bata. Ia pun bermaksud melamar Syekh Ahmad dengan tujuan agar dapat menghibahkan hartanya demi kepentingan Islam dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Rabi'ah binti Ismail memandang Syekh Ahmad sebagai orang yang dapat menjalankan amanat, sementara Rabi'ah sendiri seorang yang adil. Ketika mendapat lamaran dari Rabi'ah, Syekh Ahmad berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku tidak berminat lagi untuk menikah, sebab aku ingin berkonsentrasi untuk beribadah." Rabi'ah menjawab, "Syekh Ahmad, sesungguhnya konsentrasiku dalam beribadah adalah lebih tinggi daripada kamu. Aku sendiri sudah memutuskan untuk tidak menikah lagi. Tetapi tujuanku menikah kali ini tidak lain adalah agar dapat menghibahkan harta kekayaan yang kumiliki kepada saudara muslim dan untuk kepentingan Islam sendiri. Aku pun mengerti bahwa engkau itu orang yang soleh. Tapi justru dengan begitu aku akan memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Syekh Ahmad berkata, "Baiklah, tapi aku minta waktu. Aku hendak meminta izin dari guruku."
Lalu Syekh Ahmad menghadap gurunya yakni Syekh Abu Sulaiman Ad-Daroni. Sebab gurunya itu dulu pernah melarang dirinya untuk menikah lagi. Katanya, setiap orang yang menikah, sedikit atau banyak pasti akan terjadi perubahan atas dirinya. Tetapi setelah Abu Sulaiman mendapat penjelasan dari muridnya Syekh Ahmad mengenai rencana Rabi'ah, ia berkata, "Kalau begitu nikahilah ia, karena perempuan itu seorang wali." Begitulah indahnya kisah perempuan soleha, di mana Allah senantiasa menjaga mereka karena kemuliaan hatinya. Kisah-kisah serupa seperti kisah Rabi'ah Adawiyah itu sesungguhnya cukup banyak. Lazimnya terjadi pada masa lalu. Tetapi untuk masa sekarang hampir tidak pernah dijumpai adanya seorang wanita yang berdik seperti mereka. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi jariah soleh. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Surga Wanita. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.